Halo. Wih, semangat banget nih. Teh Halo, Cika Kak. ngejawab. Halo Tenisa. Halo teman-teman yang lain, kedengeran suaranya? Kedengeran dong. Kedengeran, Kang. Oke. Oke, mantep. Gimana nih buat teman-teman yang lain? Halo, kedengeran? Ya, Kang, kedengeran kok. Oke deh. Kedengeran, Kang. Oke deh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Baik. Alhamdulillah, Kang, sehat. Alhamdulillah, sehat, Kak. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, kembali lagi sama aku. Dan hari ini kita semua lagi masuk di acara Pak Medi. Wih, ya alias upgrading BEM Gama Kabinet Dialova. Asik, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Terima kasih untuk teman-teman Pio yang udah yang sudah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dan juga hatinya untuk membuat acara upgrading hari ini. Selimit datang, pens cadelku dan dialovans. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngapain sih? Tentunya kita nggak akan dan kita nggak mungkin cuma ngobrol-ngobrol kayak gini aja ya. Tentunya kita nggak cuma ngobrol, tapi kita juga nanti bakal ada materi nih. Tapi sebelum ke sana, kayaknya Afdol kalau misalkan kita ada jargonnya dulu kali ya. Seru nggak nih kira-kira kalau ada jargon? Bro, Wah, ada jargon, seru sekali. Ya, nah ada nih jargonnya. Udah pada tahu kan tagline-nya Dialova apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Atau jangan-jangan udah lupa? Ya, tagline-nya Dialova sendiri adalah hashtag bersama menjemput asa. Nah, kalau misalkan aku panggil teman-teman BEM Gama FIB Kabinet Dialova bersama menjemput asa. Oke? Siap ya? Oke. Mantap? oke. Oke, Kang. Oke, Kang. Oke. Oke, boleh dong dinyalain kamera dan juga sama mic-nya. Biar lebih seru, biar lebih asik, biar bondingnya tuh lebih kerasa gitu teman-teman. Apalagi sekarang kuliahnya online dan kita nggak bisa langsung tatap muka. Boleh dinyalain kamera dan juga mic-nya? Oke ya. Nah, ingat ya, kalau aku bilang BEM Gama FIB Kabinet Dialova bersama menjemput asa. Oke, siap teman-teman? Siap, Kang. Siap, Kang. Oke, mantap. Oke, yuk kita coba yuk. BEM Gama FIB Kabinet Dialova bersama menjemput asa. mantep. Hatur nuhun, terima kasih pisan teman-teman. Masih semangat ternyata teman-teman di sore hari ini. Dan mungkin sebelumnya aku izin memperkenalkan diri kembali. Halo teman-teman, nama aku Zaki Syarif Syaputra, panggil aku Zaki. Di sini aku bakal nemenin teman-teman sepanjang upgrading berlangsung. Dan tentunya tadi mungkin sudah ada beberapa beberapa dari teman-teman yang udah melihat hari ini tuh bakalan ada apa aja sih kayak gitu ya. Nah, mungkin daripada kita lama-lama lagi, langsung aja yuk kita ke materinya. Nah, boleh di next slide. Oke, mantap. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan materi yang kece banget, yang keren banget, yang hebat banget. Beliau merupakan
lulusan Sastra Arab Unpad 2017 dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran, Prodi Administrasi Bisnis Unpad. Beliau lahir di Tasikmalaya, 11 Desember 1998. Tentunya beliau memiliki banyak pengalaman di kemahasiswaan maupun kepanitiaan atau organisasi. Salah satunya Kepala Departemen Sosial Event KMMK Syamil Unpad 2020, Kepala Departemen APM BEM Kema Unpad 2019, Ketua Pelaksana Ospek Jurusan Tarhib Himasa 2018, School of Leader atau SOLAS, Ekspeditor Chamber Pendidikan Ekspedisi Pajajaran 2 atau Batch 2 2020, Founder Project Sosial Sakola.id. Nah, beliau juga memiliki banyak sekali prestasi, yaitu Best Achiever Strategi Operasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis 2020, lalu Unpad Selected Student for NUS Summer Program on Entrepreneurship Singapore 2020, Delegasi Pertukaran Mahasiswa Tanah Air ke Universitas Hasanuddin Makassar 2019, Mahasiswa Berprestasi Organisasi Himasa Award 2019, Delegasi Self-Development Program Kader Surau Goes to Malaysia 2019, Awardee Bright Scholarship Unpad Angkatan Batch 3 YBM BRI. Nah, teman-teman, langsung aja nih kita panggil, boleh nih disapa-sapa Kangnya. Halo Kang Muntazar. Halo Kang Zaki. Asik. Halo Kang, gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Zaki kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana Kang? Lagi di RPM. RPM itu Rumah Pemberdayaan Masyarakat alias asramanya Kader Surau. Wih, keren. Oke deh Kang. Hari ini Akang mau ngapain sih Kang? Nah, kebetulan hari ini aku diminta panitia untuk sharing-sharing ya sama teman-teman BEM FIB Unpad tentang apa ya? Pasti penasaran. Tunggu aja. Oke, teman-teman daripada penasaran langsung aja mangga Kang Muntas untuk sharing-sharingnya. Oke. Terima kasih Kang Zaki atas kesempatannya. Selamat sore juga untuk Kang Zaki satunya lagi, Kang Zaki Lutfi. Dan juga selamat sore untuk teman-teman semuanya, para pengurus BEM FIB yang ada di Google Meet ataupun yang nonton di YouTube. Sebuah kesempatan besar untuk saya berada di sini sharing-sharing sama teman-teman terkait izin presentasi ya. Sudah ada belum? Sudah, Kang. Oke. Nah, insya Allah teman-teman pada sore kali ini kita akan sama-sama belajar tentang manajemen diri gitu. Sebagaimana acara ini, Pak Medi, pastikan kamu memanajemen diri. Nah, oke, tanpa berlama-lama, karena waktu sudah sore juga ya teman-teman, biasanya sore itu udah pada capek, udah pada pengen istirahat, atau pengen menunggu senja gitu ya, sambil tulis-tulis puisi, sambil dengerin lagu indie gitu kan. Nah, biar teman-teman semua bisa melaksanakan itu semua, dan biar tidak terlalu banyak memakan waktu, kita akan langsung masuk ke materi teman-teman. Sebelumnya kenalan dulu teman-teman, kenalin lagi, saya Muntazar Nusyabana, baru aja lulus dari Unpad 2020, tetapi masih harus kuliah gitu, masih harus kuliah di jurusan Administrasi Bisnis Unpad 2018. Sedikit pengalaman yang saya punya selama menjadi mahasiswa adalah sebagai Kepala Departemen Sosial Event, Kepala Departemen APM, Ketua Pelaksana OSJUR, Awardee Bright Scholarship, School of Leaders 12. Teman-teman semuanya, kenapa saya memperlihatkan ini kepada teman-teman gitu? Ini adalah pembuktian gitu, bahwasanya selama ini, selama saya dari mulai masuk 2017 di Unpad sampai sekarang,
banyak sekali pengalaman, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, terutama terkait dengan manajemen. Dari pengalaman-pengalaman ini mungkin teman-teman berpikir, manajemen yang saya lakukan hanya manajemen orang, manajemen komunitas gitu. Jadi memanage orang lain gitu. Tetapi teman-teman semuanya, hal yang paling penting sebelum kita bisa memanage orang, sebelum kita bisa mengatur-ngatur hidup orang lain gitu bahasanya Maya, kita sudah harus selesai dulu dengan diri sendiri. Karena seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa memimpin, bagaimana caranya kita bisa memanajemen diri sendiri. Sehingga ketika kita sudah selesai dengan urusan diri sendiri, kita bisa menerapkan manajemen tersebut kepada orang lain dan kita bisa menjadi pemimpin yang hebat. Nah, ini sedikit gambaran tentang apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi, topik tentang manajemen diri, teman-teman, yang akan kita bahas meliputi 3 subtopik besar. Yang pertama adalah tentang self-awareness. Di self-awareness ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengenali diri sendiri. Mengapa? Karena teman-teman, untuk bisa memanage, untuk bisa mengatur diri sendiri, kita harus kenal dulu siapa nih kita. Kita tuh sukanya apa? Kita tuh kelebihannya apa? Kita tuh kelemahannya apa? Karena mustahil kita bisa memanage diri, tapi kita nggak kenal kita siapa gitu. Sama halnya dengan kita akan memanage orang lain. Kita harus mengenal dulu objek yang akan kita manage. Nah, karena objek yang akan kita manage hari ini adalah diri kita sendiri, maka kita mulai dengan self-awareness atau mengenali diri sendiri. Lebih spesifik, kita akan belajar tentang kelebihan dan kelemahan diri. Lalu, di subtopik yang kedua, kita akan masuk ke intinya, yaitu self-management, manajemen diri. Teman-teman, di sini akan kembali belajar tentang POEC. Mungkin teman-teman sudah familiar ya, kita akan kembali tentang itu, planning, organizing, actuating, and controlling. 3, kita akan belajar tentang decision making. Tentunya decision making ini yang ada kaitannya dengan manajemen diri, atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi manajemen diri. Di sini kita akan belajar tentang urgensi dan juga kepentingan dari suatu aktivitas. Oke, lanjut ya. Pertama, kita belajar tentang self-awareness. Teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu ya. Apa yang akan saya sampaikan di sini itu bukan berarti saya menggurui teman-teman, bukan berarti saya lebih tahu dari teman-teman, tidak ya. Tapi kita di sini sama-sama belajar. Saya yakin teman-teman banyak yang lebih tahu dari saya. Oleh karenanya, ketika nanti teman-teman menemukan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi, ya. Karena kita sama-sama belajar. Teman-teman belajar, saya juga sama-sama belajar. Oke. Self-awareness. Kita awali dengan sebuah ungkapan dari René Descartes, seorang filsuf, yang mengatakan, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, ungkapan ini teman-teman, bila kita telisik lebih jauh, bisa kita kaitkan dengan bahwasanya seseorang yang berpikir, maka dia telah menunjukkan eksistensi dirinya. Maksudnya apa gitu? Maksudnya gini, ketika seseorang ingin mengenali dirinya, ingin mengenali keadaan dirinya, maka dia harus berpikir gitu, ya. Maka dia harus berpikir tentang dirinya. Maaf ya, tetapi simpelnya gini, kalau kamu ingin tahu tentang dirimu sendiri, maka kamu harus berusaha untuk mencari tahu tentang dirimu sendiri. Ya, kayak gitu. Selanjutnya, ini juga ungkapan dari Imam Ali bin Abi Thalib,
Mungkin teman-teman yang dari sastra Arab bisa baca ya, meskipun tanpa harokat. Disebutkan di sini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenali dirinya, niscaya dia mengenali Tuhannya. Maksudnya apa teman-teman? Gini, ini juga jawaban dari mengapa kita harus mengenali diri kita sendiri. Ya, ketika kita mengenali diri kita sendiri, maka kita akan bisa memanage diri, kita akan bisa mengatur, kita juga akan bisa berjalan di jalan yang telah Tuhan tetapkan. Maka sesiapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi dua ungkapan tadi merupakan jawaban dari why gitu. Kenapa kita harus mengenal diri kita sendiri gitu. Yang pertama dari René Descartes, dengan mengenal diri, kita akan menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia. Dan dari Imam Ali bin Abi Thalib, dengan mengenal diri, kita akan bisa menuju jalan yang telah Tuhan tetapkan. Kita semua harus sadari teman-teman, bahwasanya tujuan hidup ini pada akhirnya adalah untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk bisa menapaki jalan yang Tuhan telah tetapkan, kita harus mengenal diri. Oke. Duh, nah berat kieu cik teman-teman teh cenah. Gak apa-apa teman-teman. Ini sengaja saya sampaikan di awal biar teman-teman tahu dulu urgensi dan juga kepentingan mengapa kita harus mengenal diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke konsep diri teman-teman. Jadi dalam self awareness tidak bisa dilepaskan dari yang namanya konsep diri. Ini teman-teman, konsep diri menurut Carl Rogers, seorang psikolog dari Amerika, adalah persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri yang konsisten dan terorganisir. Nah, di sini kita bisa lihat dua poin penting, teman-teman. Dua kata yang menjadi inti dari konsep diri, yaitu pandangan atau persepsi dan juga keyakinan terhadap diri sendiri. Bila kita berbicara tentang konsep diri kita, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pandangan kita dan keyakinan kita terhadap diri kita sendiri. Contohnya kayak gimana? Bila kita memandang diri kita adalah seorang yang pemalu, maka akan terbentuk stigma dalam pikiran kita bahwasanya konsep diri kita adalah seorang yang pemalu. Bila kita meyakini diri kita adalah orang yang pintar, maka akan terkonsep dalam pikiran kita bahwasanya kita adalah orang yang pintar. Ya. Karena konsep diri itu seperti itu, berbicara tentang persepsi dan juga keyakinan terhadap diri. Komponen konsep diri itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada self-image. Self-image itu adalah bagaimana pandangan diri kita, baik itu dipandang ataupun oleh orang lain. Jadi bagaimana penilaian orang lain dan penilaian kita terhadap diri kita. Terus yang kedua adalah self-esteem. Itu adalah bagaimana kemampuan kita, dan ideal self adalah sebenarnya kita teh pengennya jadi orang yang kayak gimana sih gitu. Konsep diri yang ideal menurut kita itu kayak gimana sih? Nah, ini ideal self. Nah, karena si Carl Rogers ini menganut psikologi humanistik, maka di sini kita bisa ambil pelajaran. Pelajaran pertama yang harus ditekankan oleh teman-teman ke dalam hati teman-teman adalah manusia terlahir untuk memaksimalkan potensi. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu terlahir sudah punya potensi. Dan secara naluriah mereka akan selalu mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensinya. Teman-teman sekarang pengurus BEM FIB yang ada di sini, saya yakin setiap dari kalian pasti punya potensinya masing-masing. Secara natural, pasti ada dalam diri kalian keinginan untuk memaksimalkan potensi tersebut gitu. Karena memang manusia itu sudah lahir dengan potensi gitu. Makanya tanya psikologi humanistik adalah manusia itu lahir memang untuk memaksimalkan potensi. Jadi jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu tidak punya potensi apa-apa. Ya. Tuh. Selanjutnya, kita mulai masuk ke praktek deh. Jadi mungkin dari tadi
kita hanya berbicara tentang teori, kita hanya berbicara tentang konsep-konsep gitu kan. Yang mungkin kalau didengarkan juga cukup berat gitu kan. Terus ketika mau diingat-ingat juga gampang lupa gitu. Terus gimana lagi ya gitu. Nah, biar tidak terlalu berlarut-larut dalam teori gitu. Kita juga istilahnya bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat di sore kali ini. Kita langsung masuk ke praktek. Jadi gini, salah satu trik dalam mengenal diri sendiri adalah ada teori namanya Johari Window. Bentukannya kayak gini, teman-teman. Jadi Johari Window ini kenapa dinamain Johari Window? Karena memang bentuknya seperti jendela katanya. Ya di sini kan kita kelihatannya kayak jendela nih, ada bingkainya, gitu kan. Nah, terus kenapa dinamain Johari? Karena temunya adalah dua orang psikolog yang namanya Jonathan dan juga Harrington. Jadi disingkat Johari gitu kan. Nah, teori Johari ini sangat bagus untuk diterapkan biar kita bisa mengenal sebenarnya kita tuh kayak gimana sih orangnya. Sebenarnya kelebihan kita tuh apa sih? Sebenarnya kekurangan kita tuh apa sih? Gitu kan. Gimana cara makainya? Gitu kan. Kita lihat dulu di sini. Di bagian atas di sini ada yang namanya know to self, ya. Know to self tuh di garis yang atas itu ada know to self. Itu artinya adalah sesuatu yang diketahui oleh diri sendiri. Terus di pinggirnya ada unknown to self, yaitu sesuatu yang tidak diketahui oleh diri sendiri. Lalu di bagian garis yang ke bawah itu ada know to others, sesuatu yang diketahui oleh orang lain, dan di bawahnya ada unknown to others, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi cara makainya gini. Untuk memakai Johari Window, untuk memakai Johari Window yang pertama kita membutuhkan minimal dua sudut pandang. Sudut pandang kita sebagai pribadi dan juga sudut orang lain. Ya, itu harus diingat-ingat. Yang pertama itu, kita membutuhkan dua sudut pandang. Ketika kita sudah bisa memenuhi dua sudut pandang tersebut, tinggal mempraktekannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah lakukan perjalanan diri. Jadi coba teman-teman renungi, coba teman-teman ingat-ingat, menurut pandangan teman-teman sendiri, teman-teman itu kayak gimana sih? Teman-teman itu kelebihannya apa sih? Teman-teman itu kekurangannya apa sih? Lalu teman-teman tulis. List aja di kertas, tulis. Misalkan ketika sudah direnungi, saya itu orangnya pemalu misalkan. Tulis pemalu. Ketika sudah direnungi, saya itu orangnya emosional. Tulis emosional. Ini benar-benar harus melakukan perjalanan diri, teman-teman. Jadi butuh waktu yang sangat khusus agar teman-teman valid bisa mengenal diri teman-teman. Nah, ketika dalam perjalanannya, lakukan dengan jujur dan terima apa adanya. Jadi jangan kayak gini, ketika sudah dipikir-pikir, saya itu orangnya pemarah, tapi saya nggak terima gitu. Jangan kayak gitu. Kalau kata teman-teman, itu memang disadari sebagai sifat teman-teman, tulis aja dulu gitu. Tulis aja dulu, pemarah. Positif atau negatif, tulis. Ya. Terus, yang kedua, berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, gini. Kalau teman-teman ketika merenung itu susah gitu ya, mikir, duh, saya ragu-ragu, saya orangnya gimana ya? Coba lihat aja dari pengalaman. Bagaimana sifat teman-teman kalau ketika sendiri? Lalu bagaimana sifat teman-teman ketika bareng keluarga? Bagaimana kalau bareng teman? Bagaimana kalau bareng orang asing? Misal gini, kalau sama teman, saya orangnya periang. Tapi kalau sama orang asing, saya orangnya pemalu, misalkan. Nah, tulis aja dulu semuanya. Ya. Termasuk yang ketiga, mengenali diri tidak harus selalu terkait dengan hal-hal yang sifatnya psikologis.
tapi bisa juga dengan hal-hal yang sifatnya psikis, fisik, gitu ya. Maksudnya fisik. Jadi kenali kemampuan jasmani teman-teman. Oke, saya itu orangnya gampang capek misalkan. Tulis aja, tulis. Pokoknya semua hal yang teman-teman dapatkan dari hasil perjalanan diri, dari hasil pengalaman teman-teman sendiri, dan dari hasil teman-teman mengenali kemampuan jasmani teman-teman, tulis. Tulis semua dalam satu kertas. Lalu tulis di atasnya, menurut saya, gitu. Ketika sudah seperti itu, teman-teman minta pandangan orang lain. Tapi jangan dikasih tahu dulu apa yang sudah teman-teman tulis. Minta pandangan orang lain. Tanya ke teman misalkan. Misal Kang Zaki, sudah nih Kang Zaki Syarif nih udah nulis nih semua sifat yang menurut Kang Zaki ini ada dalam Kang Zaki. Lalu setelah itu Kang Zaki ini nanya ke Kang Zaki satunya lagi gitu kan. Misalkan, Zak, menurut kamu aku ini orangnya gimana sih gitu kan. Nah, ketika meminta pandangan orang lain, dorong dia untuk bisa mengeluarkan segala pendapat dia tentang kita. Jadi misalkan orang tuh mau bilang, kamu tuh orangnya pemarah, tapi dia nggak enak mau bilangnya gitu kan. Nah kita dorong, kalau memang kata dia kita pemarah, nggak apa-apa, omongin aja gitu. Kita dorong, ya kita dorong. Jujur dan terima apa adanya. Apapun yang orang lain sebutkan tentang kita, terima, tulis, ya. Lalu misalkan orang lain bingung, aku tuh bingung harus nilai kamu dari segi apanya gitu kan. Aku bingung harus nilai kamu kayak gimana gitu kan. Berikan mereka treatment. Coba selama kamu bekerja sama dengan aku, menurut kamu orangnya aku gimana? Ketika kamu mengerjakan bareng aku, menurut kamu aku orangnya gimana? Sok tulis ya semuanya. Nah, ketika sudah ada apa yang menurut kamu dan apa yang menurut orang lain, maka lihat mana sifat ataupun hal yang ada di keduanya, ada di menurut kamu dan ada di menurut orang lain, itu dimasukin ke open self. Ya, open self ini adalah kolom untuk hal ataupun kata yang ada di bagian kamu dan juga di bagian orang lain, yang menurut kamu dan juga menurut orang lain gitu. Terus misalkan ada kata-kata yang menurut kamu itu ada, tapi menurut orang lain nggak ada, maka itu dimasukin di hidden self. Ya. Sebaliknya, kalau ada sifat yang menurut orang lain ada, tapi menurut kamu nggak ada, itu tulis di blind self. Ya, jadi kayak gitu. Kalau unknown self kayak gimana? Ini mah sebenarnya kotak kosong ya. Hal yang tidak diketahui oleh kita dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Jadi saya ulangi ini. Open self adalah kolom untuk menuliskan sifat-sifat apa aja yang ketahuan oleh kamu dan juga ketahuan oleh orang lain. Contohnya gini. Misal ada si A sama si B. Si A ini yang mencari kepribadiannya. Kata si A itu, aku tuh orangnya pemalu gitu. Lalu kata si B, si A itu orangnya pemalu. Nah, berarti kan sama-sama ada tuh. Maka tulis di open self. Maka yakini sifat itu memang sudah ada dalam diri kamu. Kamu itu orangnya pemalu gitu. Nah, terus misalkan si A ini, aku tuh orangnya pemarah gitu, kata si A itu. Tapi kata si B tuh nggak ada, dia nggak pemarah. Maka tulis di hidden self. Hal yang cuma diketahui oleh diri kamu sendiri gitu. Terus yang ketiga, misalkan kata orang lain itu orangnya gampang baperan. Tapi kata si A merasa kayak gitu, maka tulis di blind self, titik buta gitu. Nah, jadi gambarannya kayak gitu. Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan semua kolom-kolom ini sudah ada? Gini, teman-teman, dalam Johari Window, konsepnya adalah bagaimana kita memperbesar kolom open self. Ya, memperbesar kolom open self. Hal-hal yang hanya diketahui oleh orang lain dan tidak diketahui oleh kita, itu kan adanya di blind self. Maka itu akan menjadi feedback, masukan untuk kita.
oh ternyata ada sifat-sifat yang tidak aku sadari, tapi orang lain sadari. Maka cobalah untuk menyadari sifat tersebut. Gitu. Lalu hal-hal yang memang ada, hal-hal yang memang kita sadari, tetapi orang lain tidak menyadarinya, itu ada di hidden self, tersembunyi gitu. Maka perenungannya adalah, oh ternyata kita tuh orangnya masih belum terbuka tentang hal-hal ini kepada orang lain, sehingga orang lain tidak tahu gitu. Lalu yang ketiga, yang unknown self ini bisa kita cari dengan self-discovery. Kita melakukan perjalanan kepada diri kita sendiri. Nah teman-teman, ini adalah cara untuk mengetahui apa kelebihan teman-teman dan juga apa kelemahan teman-teman. Ini menjadi penting teman-teman, karena ketika teman-teman sudah tahu apa kelebihan dan kekurangan teman-teman, teman-teman barulah bisa menyesuaikan bagaimana manajemen diri yang pas untuk teman-teman. Oke. Nah, ini sebenarnya ada alat bantu ya. Ada alat bantu untuk Johari Window, yaitu ada 55 kata sifat yang bisa dipakai. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih kalau harus melakukan perenungan, bingung nih kalau harus ya istilahnya melakukan perjalanan diri, coba teman-teman lihat aja dari sifat ini, mana yang menurut teman-teman itu sesuai dengan teman-teman, ya, tulis. Lalu mana yang tidak sesuai, tulis. Lalu berikan kepada orang lain, mana sifat ini yang sesuai dengan teman-teman menurut orang lain, tulis. Konsepnya nanti sama ya. Ketika ada kata yang sama, maka masukkan ke open self. Ketika ada kata ditulis oleh teman-teman, tapi tidak ditulis oleh orang lain, masukkan ke hidden self. Ketika ada kata-kata yang hanya ditulis oleh orang lain, tapi tidak ditulis oleh teman-teman, maka masukkan ke blind self. Dan ketika ada kata-kata yang tidak ditulis oleh teman-teman ataupun oleh orang lain, maka masukkan ke unknown self. Satu topik tentang pengenalan diri sudah kita lewati. Mudah-mudahan teman-teman mencerna ya apa yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa langsung mengaplikasikan. Ya, jadi kan di sini teman-teman tuh tidak bekerja sendiri ya, tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sebagai suatu tim gitu. Secara besar BEM Gamma FIB, secara kecil ada departemen, secara kecilnya lagi ada PS dan PJ gitu. Nah, coba dari orang terdekat aja dulu. Praktikan yang Johari Window ini, biar teman-teman tahu secara valid. Sebenarnya teman-teman ini kepribadiannya kayak gimana sih gitu. Oke. Ketika teman-teman sudah tahu bagaimana kepribadian teman-teman, maka kita masuk ke self-management. Manajemen diri. Nah, yang aku tawarkan dan yang aku pakai di dalam manajemen diri, khususnya untuk aku pribadi, itu adalah konsep POSC, teman-teman. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan konsep ini, baik itu di kepanitiaan, baik itu di pelatihan, atau di sekder misalkan ya, gitu kan. Nah, teman-teman pasti sudah mendengar POSC ini. Atau kalau belum mendengar, teman-teman pasti ke depannya pasti akan sering mendengar ini, gitu kan. Nah, POSC itu apa sih, gitu kan? POSC itu adalah singkatan dari planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi, perencanaan, planning, organizing adalah pengorganisasian, actuating adalah aksi ataupun eksekusi, gitu. Yang controlling adalah evaluasi gitu, dan juga kontrol terhadap 3 proses sebelumnya. Bagaimana si konsep POSC ini bisa diterapkan kepada diri sendiri? Gini, yang pertama, teman-teman ketika ingin memanage diri sendiri, maka bikin perencanaan. Ya, karena segala sesuatu harus dimulai dengan perencanaan. Dan karena perencanaan ini merupakan langkah awal yang teman-teman lakukan, maka kita coba pakai konsep start with the end. Ya, start with the end ini salah satu konsep dikenalkan oleh Stephen Covey dalam bukunya adalah 7 Habits for Highly Effective People, kalau nggak salah ya.
Jadi ketika membuat rencana, targetin dulu akhirnya kita mau kayak gimana, gitu kan. Contohnya misalkan kita targetin akhirnya adalah kita mau lulus 2021. Tuh. Jadi dari situ mulainya. Baru diturunin langkah-langkahnya kayak gimana gitu kan. Kalau dalam bahasa organisasi, start with the end ini adalah mulai dengan visi, lalu turunkan ke misi gitu kan. Tapi ini bukan berbicara tentang organisasi saja teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari kayak misalkan planning teman-teman adalah menyelesaikan tugas gitu kan. Lalu tinggal diturunin gitu kan. Jadi kayak gitu. Yang paling penting dalam membuat manajemen, teman-teman wajib membuat perencanaan. Mustahil teman-teman bisa memanage diri sendiri kalau teman-teman gak punya rencana. Ya, segala hal yang ada dalam hidup ini bisa menjadi objek rencana teman-teman. Lalu ketika sudah membuat rencana, kita mulai organize gitu kan. Kita atur. Prepare tools, persiapkan alat-alat, persiapkan wadah-wadahnya gitu yang diperlukan. Contohnya kayak tadi, planningnya adalah lulus 2021. Lalu kita prepare tools. Kita sudah bikin visi, kita sudah bikin misi, lalu untuk bisa lulus 21, kita butuh apa? Kita tuh misalkan butuh dosen pembimbing. Jadi bagaimana caranya kita bisa dapat dosen pembimbing gitu misalkan. Atau planningnya saya mau mengerjakan tugas organisasi misalkan. Lalu ketika mengerjakan tugas tersebut butuh apa nih? Butuh kuota nih untuk ngejalanin meeting misalkan. Sok dibeli kuotanya gitu kan. Organize gitu kan. Atau sesimpel gini. Saya misalkan minggu depan mau liburan misalkan. Hari Sabtu. Lalu organize-nya adalah teman-teman tulis di kalender teman-teman hari Sabtu ada agenda liburan. Prepare gitu, biar teman-teman nggak lupa gitu kan. Nah, ketika teman-teman sudah organize rencana teman-teman, maka selanjutnya adalah actuating. Lakukan rencana tersebut dengan powerful. Ya, dengan semangat yang membara gitu kan. Karena percuma teman-teman, kita berbicara tentang planning, kita berbicara tentang organizing, kalau pada akhirnya tidak dilakukan, percuma gitu kan. Misal kita sudah punya visi, kita sudah punya misi, kita sudah punya alat-alatnya untuk mewujudkan visi, tapi ketika tidak aksi gitu ya, tidak eksekusi, ya itu bakal jadi hanya konsep belaka gitu kan. Ya, jadi ini yang menentukan nih, actuating, act powerful gitu. Kerjakan dengan semangat. Nah, ketika sudah mengerjakan itu, ataupun dalam proses mengerjakannya itu, kita bisa sambil controlling. Salah satu hal yang saya pakai dalam controlling adalah konsep reward and punishment. Tapi karena kita berbicara tentang diri sendiri, kita berbicara tentang manajemen diri, maka reward and punishment-nya juga diberikan oleh diri sendiri. Gitu ya. Contohnya gini, misal kayak tadi, saya hari Jumat mau ngerjain tugas. Nah, biar kita semangat dalam actuating-nya, lalu kita bikin perjanjian kepada diri sendiri. Kalau saya berhasil mengerjakan tugas, saya akan beli es krim, gitu kan. Kalau saya tidak berhasil mengerjakan tugas di hari Jumat, saya akan push up 10 kali, gitu kan. Sok aja dibikin reward and punishment sebagai controlling untuk teman-teman. Jadi ketika teman-teman berhasil mengerjakan tugas di hari Jumat, teman-teman itu kayak merasakan achieve something gitu kan. Kayak mencapai sesuatu gitu. Maka teman-teman wajib diapresiasi. Yaitu dengan beli es krim gitu kan. Dan ketika teman-teman gagal terhadap komitmen teman-teman mengerjakan tugas di hari Jumat, maka teman-teman harus bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan melaksanakan punishment, push up 10 kali misalkan. Tapi ingat, ketika teman-teman membuat reward and punishment, teman-teman wajib menjalankannya. Ya.
Karena kalau teman-teman mengabaikannya, itu bakal jadi kebiasaan yang buruk. Oke. Ini sih konsep dasar dalam manajemen, ya, terutama dalam manajemen diri sendiri. Oke. Nah, ini contoh-contohnya yang tadi planningnya misalkan menjadi ketua BEM Kema Unpad gitu kan. Lalu organizingnya adalah siapin nih alatnya, siapin aliansi gitu kan untuk menarik massa gitu kan. Lalu activatingnya adalah konsolidasi dan kampanye gitu kan. Controllingnya ya evaluasi atau mau ditambah reward and punishment misalkan. Kalau kampanye dihadiri 200 partisipan misalkan, saya mau giveaway misalkan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa teman-teman modifikasi dari konsep dasar yang tadi ya teman-teman. Yang tadi saya sampaikan hanya konsep dasar. Ya, dalam pelaksanaannya teman-teman bisa improvisasi sesuai dengan apa yang memang menjadi kehendak dari teman-teman. Oke. Ini berapa menit lagi ya? Masih lama nggak kira-kira? Masih lumayan Kang Mumtaz. Kira-kira berapa menit lagi Kang Jaki? Sekitar sebentar ya Kang. Ya, bentar. 15 menit lagi Kang. Oke, 15 menit ya. Hatur nuhun. Mantap. Oke, di 15 menit terakhir ini kita akan bahas tentang decision making, pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi ataupun terkait dengan manajemen diri teman-teman. Kita menggunakan ini ya, mungkin namanya asa aneh gitu, Eisenhower Decision Matrix. Tapi gambarnya, maaf teman-teman. Oke, namanya mungkin sedikit aneh, tetapi gambarnya, tabelnya sering teman-teman lihat. Ya, saya yakin sering teman-teman lihat. Penting, tidak penting, genting, tidak genting, gitu kan? Sering teman-teman lihat gitu. Ini namanya Eisenhower Matrix, ditambahin Eisenhower Decision Matrix. Matrix untuk membuat keputusan. Aktivitas mana yang akan kita kerjakan lebih dulu. Nah, gitu ya. Karena gini, dalam manajemen terkadang salah satu hal yang menghambat ataupun merusak manajemen kita adalah kita tidak bisa menentukan skala prioritas. Kita punya planning banyak. Sudah dibikin organize-nya. Pas mau melaksanakan, bingung. Mau yang mana dulu nih, gitu kan? Nah, makanya di sini ada untuk bisa menentukan mana dulu yang akan teman-teman laksanakan, inilah gitu kuadrannya. Kita bisa lihat di sini di atas ada urgent, not urgent, genting, tidak genting. Lalu di pinggir ada important, not important, dan juga tidak penting. Yang pertama memang kita harus tulis aktivitas apa saja yang akan kita lakukan. Jadi konsepnya mirip kayak yang Johari Window tadi, tapi kalau yang Johari Window tadi mah kita menulis sifat-sifat apa saja yang kita rasakan dan orang lain rasakan tentang kita. Kalau ini mah kita tulis aktivitas apa saja yang akan atau harus kita lakukan. Wajib ditulis teman-teman ya. Jangan dipikirkan doang. Ya, karena dengan menulis kita tuh sudah merunutkan pikiran kita. Jadi pikiran kita tidak ruwet gitu ya. Jadi kalau sudah ditulis, wes kelihatan nih aktivitas tuh kita tuh apa aja. Teman-teman, sering orang berpikir dan merasa kayaknya aku banyak banget nih aktivitas sehingga kepalanya jadi pusing gitu kan. Duh, banyak banget aku kerjain. Tapi cuma dipikirin doang.
Padahal kalau cuma ditulis, misalkan cuma 5 gitu kan, cuma 3. Tapi kalau dipikirin doang, jadi ruwet gitu ya. Makanya wajib ditulis. Ketika sudah ditulis, teman-teman klasifikasi. Mana aktivitas yang penting? Tulis. Mana aktivitas yang genting? Tulis. Ya. Jadi nanti tinggal dimasuk-masukin di sini. Ketika aktivitas teman-teman masuk ke dalam kolom pertama yang urgent and important, penting dan juga genting, maka do, lakukan. Do it now. Lakukan itu sekarang. Itu yang menjadi prioritas pertama teman-teman. Ya. Itu yang harus pertama kali teman-teman lakukan. Contohnya ini. Ada bayi yang menangis gitu kan. Ya itu ya harus buru-buru gitu kan. Itu penting, itu juga genting. Harus buru-buru ya bahasa Indonesianya apa ya? Ya direpehkeun gitu bahasa Sundanya mah. Terus misalkan ada kebakaran, itu mah nggak usah mikir-mikir lagi itu penting atau tidak, itu genting atau tidak. Ya udah langsung lakukan sekarang gitu kan. Atau ini ada project deadline. Yang paling gampang tuh ini. Misal ada tugas yang deadline-nya malam ini. Tugas itu penting. Lalu ada juga tugas yang deadline-nya besok. Maka sudah pasti yang tugasnya malam ini harus dilakukan pertama. Nah, do it now. Lalu ada hal yang genting tapi kurang penting atau tidak penting. Ini yang bawahnya. Ya. Maka ketika ada hal yang genting harus segera dilakukan tapi tidak penting untuk teman-teman, maka delegate. Kalau bisa, delegasikan itu kepada orang lain. Who can do it for you? Siapa yang bisa ngerjain itu buat kamu? Misal malam ini, teman-teman ada 2 deadline. Yang pertama, itu tugas pribadi, yang kedua, tugas kelompok misalkan. Ya, maka kerjakan dulu tugas pribadi. Karena tugas kelompok mah bisa dibantu sama orang lain gitu kan. Atau misalkan di sini contohnya ada telepon atau ada SMS. Itu kan bisa diangkat oleh orang lain teleponnya. Bisa dibuka oleh orang lain kalau memang itu tidak penting untuk teman-teman. Jadi delegate gitu kan. Yang ketiga, prioritas ketiga adalah yang penting tapi tidak genting. Ya. Kayak tadi contohnya, misal tugas teh penting, tapi deadline-nya masih malam besok. Maka decide, putuskan, schedule a time to do it. Tentukan waktu kapan kamu mau melakukannya gitu kan. Kalau memang besok, berarti tentukan, tulis di kalender teman-teman, bikin alarm, besok jam berapa teman-teman sudah harus beres tugasnya. Sebelum deadline gitu kan. Nah ini kayak weekly planning, time, dan ujian. Teman-teman, saya sering melakukan yang ini nih, yang ini apa? Yang ketiga, yang kuadran ketiga. Hal-hal yang penting tapi tidak penting. Saya biasanya menggunakan Google Calendar, itu paling simpel ya teman-teman. Jadi ditulis semua acara-acara apa aja yang harus saya ikuti, yang penting. Lalu saya tulis langsung di kalendernya gitu. Sehingga nanti kita tahu di hari itu kita ada acara. Sehingga misalkan kalau ada tawaran lain atau ada aktivitas lain yang baru mau masuk, kita bisa menghindari bentrok gitu ya. Nah, saya juga menggunakan aplikasi to-do list ya. Itu mah khusus untuk tugas ya teman-teman. Karena kan tugas banyak nih. Jadi ya ditulis semua tugas teh, deadline-nya kapan. Jadi ngerjain tugas tuh ya kerjain tugas yang memang deadline gitu kan. Kalau masih ada waktu ya berarti masih bisa ngerjain yang lain. Makanya seringnya jadi deadlineer. Oke, yang keempat kuadrannya adalah hal yang tidak genting dan juga tidak penting untuk teman-teman. Ya, kalau ada hal yang seperti itu masuk ke dalam list aktivitas teman-teman, maka hapus aja gitu. Karena itu mah nggak penting, itu juga tidak genting gitu kan. Hapus we gitu dari aktivitas
dari rencana teman-teman. Misalkan nih nonton TV, teman-teman punya rencana mau nonton TV nih, tapi nggak penting dan juga nggak genting, ya hapus we gitu. Lalu main-main media sosial, gitu. Hapus dari rencana teman-teman. Kenapa harus hapus? Ya karena biasanya hal-hal seperti itu mah tanpa kita rencanakan juga sudah pasti akan kita lakukan biasanya gitu kan. Malah seringkali itu yang menjadi yang memakan banyak waktu dari waktu-waktu kita sehari-hari. Gitu ya teman-teman. Jadi penting untuk teman-teman mengidentifikasi aktivitas apa saja yang harus teman-teman lakukan, lalu teman-teman masukkan ke Eisenhower Matrix, biar teman-teman tahu skala prioritasnya kayak gimana. Nah, tipsnya kayak gini. Ini tipsnya juga langsung dari penemunya ya, Eisenhower, Presiden Amerika. Jadi tipsnya adalah pekerjaan mendesak itu yang memang perlu segera dilakukan. Seperti membalas email, mengangkat telepon, dan lain-lain. Pekerjaan penting adalah pekerjaan yang berkontribusi pada misi jangka panjang teman-teman. Ya, jadi teman-teman, saya yakinlah teman-teman pasti bisa mengidentifikasi mana hal yang penting, mana hal yang mendesak. Kalau mendesak biasanya berbicara tentang waktu, kalau penting biasanya berbicara tentang value atau nilai yang berdampak terhadap misi jangka panjang. Oke. Pembahasan kita tentang 3 subtopik dalam manajemen diri sudah beres. Di sini ada fokus. Hal-hal yang ditambahkan agar kita bisa insya Allah sukses mengaplikasikan apa yang kita dapat pada sore kali ini. Apa aja fokusnya? Yang pertama, konsisten. Ya, teman-teman harus sadari, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti teman-teman akan mengalami yang namanya jenuh. Akan mengalami yang namanya kayak hidup ini monoton, stagnan. Pokoknya pusing gitu kan. Ya bosen gitu kan. Tapi memang harus konsisten gitu kan. Kita tuh. Karena hidup ini teman-teman akan terus berjalan. Maka kita harus tetap berproses gitu kan. Ya. Terus teman-teman juga harus konsisten meskipun di dalam pelaksanaannya banyak menemui kegagalan. Misal teman-teman sudah menerapkan konsep POAC, sudah menerapkan reward and punishment, tapi ketika gagal teman-teman tidak melaksanakan punishment-nya. Lalu teman-teman merasa bahwasanya saya mah nggak mampu kayak gini-gini gitu. Jangan kayak gitu ya. Sok aja meskipun sering gagal, nggak apa-apa, perbaiki sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten. Ya, yang penting konsisten. Partner in crime. Teman-teman harus menyadari, kita semua harus menyadari bahwasanya manusia ini butuh orang lain. Sejago apapun seseorang memanage dirinya sendiri, dia pasti tetap membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya yang tadi, ketika bosan, maka butuh bantuan orang lain untuk nge-treatment kita, untuk nge-push kita gitu kan. Ketika kita menerapkan reward and punishment, lalu kita merasa kalau kita sendiri yang melaksanakannya, kita nggak bisa nih mengontrolnya, maka kita butuh bantuan orang lain. Kasih tahu ke orang lain, hey A, hari Jumat nanti aku mau ngerjain tugas. Kalau aku berhasil ngerjain tugas, aku mau beli es krim. Kalau aku gagal, aku mau push up 10 kali. Mohon diingatkan. Misalkan kayak gitu. Ya. Jadi butuh bantuan orang lain. Atau gini, butuh bantuan orang lainnya adalah yang tadi, yang dalam kuadrannya Eisenhower. Hey A, tolong dong untuk kerja kelompok malam ini, aku kayaknya nggak bisa optimal karena ada deadline tugas pribadi. Itu kita butuh bantuan orang lain, teman-teman ya. Jadi jangan pernah menafikan bantuan orang lain. Sejago apapun teman-teman memanage diri teman-teman sendiri. Yang ketiga, tawakal. Ini lebih umum. Sejago apapun manusia mempunyai rencana, mempunyai kemampuan manajemen, pada akhirnya
Tuhanlah yang menentukan berhasil atau tidaknya kita dalam melaksanakan rencana. Maka, libatkan selalu Tuhan dalam setiap aktivitas. Ketika kita sudah membuat perencanaan, jangan lupa serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku punya rencana ini. Mudah-mudahan Engkau meridhoi. Gitu ya. Jangan jumawa sebagai manusia. Jadi fokusnya ada 3, konsisten, partner in crime, tawakal. Oke. Sebelum menutup, kita review apa yang sudah kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Simpelnya gini, tadi kita belajar tentang bagaimana mengenali diri kita sendiri dengan menggunakan tools Johari Window. Lalu kita belajar bagaimana memanage diri kita dengan menggunakan tools POAC. Ini controllingnya sengaja di bold karena controlling ini hal yang lakukan planning selanjutnya. Ya, jadi ketika membuat planning selanjutnya, berkacalah kepada evaluasi dari planning sebelumnya. Kita menggunakan Eisenhower Matrix. Terakhir, yang bisa saya sampaikan, pengalaman teman-teman akan terus bertambah. Dunia akan terus berkembang, dan hal tersebut adalah yang membentuk teman-teman menjadi pribadi yang baru. Maka, lakukan proses pengenalan diri secara kontinu. Karena ketika kita ingin memanage diri kita sendiri, ingat, kita harus kenal kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya, lakukan proses pengenalan diri secara kontinu. Ikan hiu, makan tomat, hatur thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, Kang. Keren banget. Atur nuhun, Kang Muntas, atas pemateriannya hari ini. Iya, tadi kata-kata yang di bold atau di garis bawah ini, teman-teman, adalah kita harus mengenal diri kita agar dapat memanage diri kita dengan baik. Tapi tentu, dengan kita mengenal diri kita secara kontinu. Keren banget tuh. Terus yang terakhir tadi ikan hiu makan tomat. Oke, mantap. Oke, Kang Muntas, terima kasih banyak atas materiannya hari ini. Untuk sesi tanya jawab, mungkin nanti teman-teman yang ada di Google Meet dan juga di YouTube boleh langsung kirimin pertanyaannya dan nanti kita coba tanyakan ke Kang Muntas. Jawabannya nanti akan ditampilkan di Instagram Cadelku. Jadi nanti akan dikumpulkan dulu ya Kang pertanyaannya dan nanti dikasih ke Kang dan nanti akan diberitahukannya melalui IG Cadelku. Dan terima kasih sekali lagi Kang Muntas. Akan ada cindera mata nanti dari Kang Yanda, tapi nanti sebelum kita mengakhiri pematerian hari ini betul-betul, mungkin teman-teman boleh dibuka kameranya karena kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan Kang Muntas. Boleh ya Kang? Boleh. Oke. Yuk teman-teman boleh dibuka kameranya. Nanti yang foto dari Kang Yanda ya. Oke, udah dibuka kameranya? Yuk teman-teman dibuka biar kelihatan nih cantik dan gantengnya di sore hari kayak gini. Oke, boleh Min, tolong foto Min. Siapkan senyumnya, 3, 2, 0, enggak dong. 1. Oke, mantap lagi ya. Satu kali lagi teman-teman. Tiga, 2, 1. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kang Muntas atas materialnya hari ini.
Atur nuhun, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kang Muntas. Eh, nah, teman-teman, tadi udah ada pematerian dari Kang Muntas. Tentunya pematerian itu baru awal dari pertemuan kita hari ini. Nah, tapi sebelum ke sana, aku mau nyapa dulu nih untuk teman-teman yang juga live di YouTube. Halo teman-teman yang lagi live di YouTube. Lagi nggak ada kuota ya? Gak ya? Canda. Iya, yang teman-teman lagi live di YouTube, halo, semoga kabarnya baik-baik juga ya. Yang mau ngirim pertanyaan terkait materi tadi di YouTube, boleh banget, nanti akan dicatat sama teman-teman Pio. Dan yang di Google Meet juga boleh, nanti akan dicatat pertanyaannya. Nah, oke teman-teman. Tadi Halo, sore, kedengeran nggak? sore kedengeran, Kang. Mangga, Kang. Halo, halo. Iya, baik. Terima kasih, Kang Zaki Syarif, yang udah sudi memandu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Waalaikumsalam. kawan-kawan Dealopa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa upgrading atau kita bisa dapat insight baru, kita juga bisa silaturahmi sore hari ini. Hatur nuhun yang setinggi-tingginya untuk Kang Muntas yang sudah meluangkan waktunya buat berbagi ilmu sore hari ini. Hatur nuhun, Kang Muntas. Tadi materinya keren. Judul besarnya hari ini Pak Medi ya. Pak Medi, ya benar Pak Medi. Jadi Kak Zaki Syarif nggak usah lip-sync gitu ya. Biasa aja, oke? Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ada apa ya? Mungkin nanti ada penampilan-penampilan lagi, dan juga intinya di sini teman-teman bisa untuk silaturahmi, bisa dapat insight baru, dan tadi jika ada pertanyaan yang teman-teman masih bingungin, teman-teman bisa nanya nanti. Itu nanti bisa dijawab sama Kang Muntas sebagai pemateri sore hari ini. Dan semoga yang disampaikan hari ini itu bisa jadi manfaat untuk kita semua, bisa jadi kebaikan untuk yang memberi dan menerima. Seperti itu teman-teman, selamat menikmati kegiatannya. Kang Zaki kenapa ya ngomong terus di situ? Oh iya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Zaki Lutfi atas kalimat penyemangatnya. Nah, teman-teman, tadi mungkin pertama-tama kita awali dengan pematerian yang asik banget dibawain sama Kang Muntas. Terus tadi ada sepatah dua kata dari Kang Zaki Lutfi untuk teman-teman hari ini, teman-teman yang di Google Meet dan juga yang di YouTube. Nah, kayaknya kurang afdol nih. Udah ada pematerian, udah ada kata-kata penyemangat, tapi nggak ada yang tampil. Kayaknya serunya ada yang tampil kali ya. Nah, teman-teman, sehabis ini akan ada yang tampil nih. Tapi aku mau coba nanya dulu ya ke Kang Yanda. Halo Kang. Halo Kang Yanda. Apakah sudah siap Kang untuk penampilannya? Oke, baik.
Karena yang dari penampilannya sudah siap sepertinya. Sedang ada di backstage nih teman-teman yang mau tampilnya. Yuk, langsung aja kita lihat penampilannya. Mangga. They say, oh my God. They say, oh my God, I see the way you shine. Tell your hand, my dear, and place the board in mine. You know you stopped me there when I was passing by. And now I'm big to see you then just one more time. Oh, I see you every time. Oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I'm big to see you then just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, ooh, ooh. Oh, dance for me, dance for me, dance for me, ooh, ooh. So they say they move for me, move for me, move for me, move for me. Oh, they say move for me. Just dance with me, yeah. Iya, oke. Tadi penampilannya teman-teman, tapi mohon maaf banget mungkin untuk teman-teman yang di Google Meet belum bisa mendengarkan karena tadi ada sedikit kendala teknis. Kalau teman-teman mau lihat, boleh banget teman-teman lihat di di YouTube. Kayak gitu teman-teman. Tadi seru banget. Itu merupakan single perdana, single perdana dari Kang Septa. Teman-teman bisa lihat langsung di YouTube ya. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi ini udah ada penampilan dari Kang Septa, yaitu gestar kita yang biasanya memang kita suka ajak untuk tampil ketika ada acara. Kemarin juga lagi Stuban, Kang Septa sempat tampil, dan itu keren banget sih. Nah, teman-teman, tadi kita udah sama-sama ngelihat penampilannya Kang Septa, maka hari ini ada penampilan yang gak kalah keren, yang gak kalah bagus, yang gak kalah hebat banget, yaitu penampilan dari Kang Zaky Lutfi sendiri. Nah, kira-kira penampilan apa sih nih yang mau dikasih sama Kang Zaky? Tanpa lama-lama, langsung aja kita persilahkan. Mangga, Kang Zaky Lutfi. Teman-teman, sore hari ini aku izin membacakan satu buah puisi yang mungkin bisa menemani batin teman-teman sore hari ini. Judulnya Sajak-Sajak Cinta, W.S. Rendra.
Setiap ruang yang tertutup akan retak, karena mengandung waktu yang selalu mengimbangi, dan akhirnya akan meledak bila tenaga waktu terus terhadang. Cintaku kepadamu, Juwitaku, ikhlas dan sebenarnya. Ia terjadi sendiri. Aku tak tahu kenapa. Aku sekedar menyadari bahwa ternyata ia ada. Cintaku kepadamu, Juwitaku, kemudian meruang dan mewaktu. Dalam hidupku yang sekedar insan. Ruang cinta aku berdayakan. Tapi waktunya lepas dari jangkauan, sekarang aku menyadari usia cinta lebih panjang dari usia percintaan. Hazanah budaya percintaan, pacaran, perpisahan, perkawinan, tak bisa merumuskan tenaga waktu dari cinta. Dan kini syairku ini, apakah mungkin merumuskan cintaku kepadamu? Syair bermula dari kata, dan kata-kata dalam syair juga meruang dan mewaktu. Lepas dari kamus, lepas dari sejarah, lepas dari daya korupsi manusia. Demikianlah maka syairku ini. Berani mewakili cintaku kepadamu. Juwitaku, belum pernah aku puas menciumi kamu. Kamu bagaikan buku yang tak pernah tamat aku baca. Kamu adalah lumut di dalam tempurung aku. Kamu tidak sempurna, gampang sakit perut, gampang sakit kepala, dan temperamenmu sering tinggi. Kamu sulit menghadapi diri sendiri. Dan di balik keanggunan dan keluasanmu, kamu takut kepada dunia. Juwitaku, lepas dari kotak-kotak analisa, cintaku kepadamu ternyata ada. Kamu tidak molek, tetapi cantik dan juwita. Jelas tidak imaculata, tetapi menjadi mitos di dalam kalbuku. Sampai di sini, aku akhiri renungan cintaku kepadamu. Kalau dituruti, toh tak akan ada akhirnya. Dengan ikhlas, aku persembahkan kepadamu. Cintaku kepadamu telah mewaktu. Syair ini juga akan mewaktu. Yang jelas usianya akan lebih panjang dari usiaku dan usiamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget puisinya Kang Zaki. Tadi puisinya tentang apa sih Kang? Kalau boleh tahu Kang, cerita-cerita dikit dong. Halo. Iya Kang. Mangga Kang. Ya, jadi tadi aku bacain puisi dari W.S. Rendra, itu judulnya Sajak-Sajak Cinta. Oke teman-teman, jadi di sini mungkin ya di puisinya yang mau disampaikan oleh pengarang dan juga kalau dari perspektif pembaca yang membacakan juga tadi sebenarnya bukan cinta yang contohnya praktikal kayak pacaran, pernikahan dan lain-lain, tapi cinta yang memang utuh, murni, yang gift dari Tuhan seperti itu. Jadi itu teman-teman punya daya yang besar dari Tuhan, yaitu salah satunya cinta. Jadi silakan teman-teman taruh cinta teman-teman
kepada yang teman-teman ingin cintai. Seperti itu, Kang Zaki artinya. Mantap banget. Ternyata artinya dalam banget ya Kang ya. Tentang cinta dan juga mencintai. Oke, baik. Keras, mantap. Oke, atur nuhun Kang Zaki atas penampilan baca puisinya tadi. Nah, teman-teman, tadi udah ada pemateri, tadi udah ada penampilan dari Kang Septa, tadi udah ada kalimat penyemangat, tadi udah ada penampilan dari Kang Zaki Lutfi. Tapi kayaknya masih ada yang kurang satu lagi nih. Boleh gak sih aku minta nih 3 atau 2 dari teman-teman yang ada di Google Meet untuk menceritakan kesan dan pesannya selama 1 termin di Dialova ini. Bangga, ada nggak yang mau cerita-cerita? Mungkin kayak tadi yang disampaikan sama Kang Zaki. Aku cinta banget sama Dialova, wih, misalkan. Atau aku sangat-sangat terkesan sama Dialova. Nah, boleh banget nih teman-teman, apapun itu kesan pesannya, boleh banget diceritain. Bangga, dari teman-teman ada yang mau cerita-cerita mungkin? Mungkin Teh Anissa Hudia, Fahrul, Feni, Verita, Fitri, Melaniza, atau Akmam. Kang Fahrul sih ini mah kayaknya Kang hobinya kan dongeng gitu. Kang Fahrul ya, boleh banget sih. Ayo Kang Fahrul. Atau kayaknya Anissa Hudia aja kali ya. Gimana kalau misalkan Nisa? Gimana nih? Kang Fahrul dulu deh ah. Kang Fahrul yuk, Kang. Iya deh. Sama Anissa duet. Wih, boleh banget. Kalau mau duet juga boleh. Atau mungkin Teh Nisa mau nyanyi? Enggak, bantos up Kang. Oke, boleh. Bantos up. Nah, gitu dong, dinyalain kameranya, kan cantiknya kelihatan tuh, manis, udah mandi. Kata siapa udah mandi Kang? Tahu dari mana? Udah dong. Ya, mau udah atau belum, yang terpenting hadir di acara upgrading hari ini. Asik banget ya. Nah, boleh nih Teh Nisa diceritain mungkin kesan pesannya selama di Dialova. Yaudah tuh ya. Nanti meran setelah aku gitu ya. Iya. Kang Fahrul ini mah harus dicecer ya Kang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Akang Teteh, baik yang ada di Google Meet ataupun yang ada di live streaming YouTube. Kenalin lagi mungkin ya, takutnya bisa ada yang lupa gitu. Perkenalkan aku Anissa Hudia, biasa dipanggil Nisha, dari Sastra Sunda 2019. Kebetulan staf dari Anaknya Tenaflah, yaitu Departemen Kaderisasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau KPSDM. Selalu ceria. Oke, mantap. Ya, kalau ditanya selama 1 termin di Dialova gimana, tentunya dari awal juga udah senang banget sih Kang, nggak nyangka gitu ya bisa masuk di anggota BEM gitu ya tentunya. Terus selama 1 termin ke belakang juga ngerasain banget gitu, dekat banget, baik dari departemen udah pasti tentunya gitu. Terus tidak lupa juga ada Verita yang udah selalu siap sedia menemani kita, yang dari Pionya juga. Pokoknya emang asik-asik banget sih, terlebih di mungkin 1 termin ke belakang rada tersendat karena pandemi ini juga, tapi semoga kedepannya kita selalu dilancarkan aja lah Kang Teteh. Semangat, pokoknya perjuangan belum selesai ya Kang ya. Ya gitulah, paling segitu aja Kang dari aku. Terima kasih Kang. Oke, terima kasih Nisha udah curhat-curhat kesan pesannya selama di Dialova tadi. Ya, tadi kata Nisa seru banget. Ada Teh Verita juga yang menemani teman-teman KPSDM dan juga tentunya teman-teman KPSDM yang selalu ceria, kata Nisha. Mantap. Atur nuhun Teh Nisha atas kesan pesannya. Nah, mangga dari teman-teman yang lain mau ada sampein kesan pesannya selama
satu termin kemarin di Dialova boleh banget nih. Wih, kata-katanya menyejukkan hati. Iya kok, sama menyejukkan juga. Nah, boleh dari siapa nih? Kang Fahrul ya tadi katanya. Bisa tuh sampai ngerasain ke situ ya. Nah, boleh nih dari teman-teman yang lain. Dari Kang Fahrul mungkin. Atau dari Kang Kevin mungkin nih. Ini ada Kang Kevin. Loh, tiba-tiba nggak ada ya? Halo, Oh, halo. ada. Halo, halo Kang Kevin. Halo, Kang. Halo. Lagi di mana nih, Kang? Baru sampai rumah, Oh, alhamdulillah. Tapi dari tadi alhamdulillah. aku full nonton dari mulai pemateriannya Kang Mutazor sampai ada penampilan-penampilan dari Kang Septa dan Kang Zaki. Aku selalu menonton. Wis, asik banget. Nah, Kang, tadi nih Kang, Kenapa? balik lagi nih Ya, ke pertanyaan aku. Akang punya nggak sih kesan pesan selama satu termin Dialova kemarin? Boleh dong Kang diceritain ke kita? berbicara dengan BEM Dialova ya, jujur ini terlepas dari pandemi atau tidak, pada dasarnya kita tuh di sini nggak hanya sebagai pengurus organisasi, nggak hanya sebagai pelaksana dari program kerja, pelaksana sistem dan sebagainya, tapi kita tuh di sini sama-sama berteman, sama-sama bentuk tim yang bulat, yang semangat, yang totalitas dalam kegiatan apapun. Dan pada dasarnya kita tuh di sini ya mengembangkan diri. Kita di sini punya ruang untuk istilahnya untuk mencari teman, untuk membuka ruang diskusi, untuk bercerita, untuk saling menyemangati, terutama dalam keadaan pandemi ini yang dimana kita nggak bisa saling berkumpul satu dengan yang lain. Kita nggak bisa berkumpul secara luring ataupun offline, tapi kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama saling menguatkan, hanya dengan ucapan semangat aja, mood aku itu sudah menguatkan. Nah, jadi kembali lagi dengan dari awal termin 1 yang kita tuh sempat kumpul ya, terutama waktu pas first meet kita tuh yang tadi ya belum kenal satu dengan lain. Mungkin dari teman-teman yang ada di room ini maupun di YouTube live pun juga belum agak asing ya lihat muka aku nih. Ya, jadi aku Kevin. Ini beda ya, aku perkenalan di tengah ya, nggak kayak tadi Nisha. Jadi aku Kevin, aku di sini sebagai salah satu dari teman yang berada di lingkaran Dialova ini. Intinya sih ya alhamdulillah gitu, akhirnya sampai sekarang masih bisa berkumpul sama teman-teman di sini di Dialova tercinta, Dialovas. Intinya sih seneng sih terlepas dari keadaan pandemi, keadaan online, keadaan yang tidak jelas belakangan ini ya kita akhirnya mengerti sama keadaan sekarang bahwasannya ya udah mau bagaimana lagi gitu dengan keadaan seperti ini, tapi tadi dengan kita saling menguatkan, dengan kita saling menyemangati itu menjadi ini ada menjadi apa ya istilahnya booster bagi kita, menjadi energi. Oke, misalkan kita sedang sedih, sedang galau, sedang apapun itu, ada teman-teman dari Dialova, ada teman-teman mungkin kalau dalam hal kecil mungkin dari teman-teman departemen atau bironya itu saling menguatkan, saling semangat Kang, semangat Akang Teteh, semangat mungkin semangat kepada departemen, wakil kepada departemen ataupun anggota-anggotanya ataupun dari PIO juga. Intinya dengan kita saling menguatkan, saling menyemangati, kita tuh akan selalu semangat gitu buat besok hari dan seterusnya gitu. Jadi kita masih terus berjalan sampai nanti ke akhir kepengurusan. Dalam segi kerjaan, ya kita masih ada pekerjaan. Tapi dari segi pertemanan itu selama-lamanya. Mungkin itu dari aku. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kang Kevin tadi atas kesan pesannya selama Dialova. Tadi Kang Kevin bilang kalau misalkan ada teman-teman BEM di sini yang aku bisa cerita, yang aku bisa kenal lebih jauh, aku bisa punya lebih banyak teman. Nah,
Terima kasih sekali lagi Kang Kevin atas kesan pesannya. Semoga tadi bagi teman-teman juga bisa diambil ya hikmahnya, mau dari Kang Kevin ataupun dari Teknisha. Nah, mangga teman-teman, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama 1 termin di Dialova kemarin. Ada nggak kira-kira? Misalkan gini. Mungkin tadi Kang Kevin sama Teknisha menceritakan bagaimana senangnya ketemu orang baru, senangnya bisa dapat ilmu baru, dan juga senangnya dikelilingin sama orang-orang yang bisa nyemangatin kita satu sama lain. Nah, mungkin ada nih yang mau cerita. Kang, aku di Dialova ternyata ketemu jodoh. Wih, kan asik tuh kayaknya ya. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan nih mungkin ke doinya gitu. Ke doinya misalkan, Kang, aku secret admirer untuk Kang Zaki Lutfi misalkan gitu ya. Nah, boleh banget tuh teman-teman disampaikan, boleh banget diceritain hari ini biar kita saling enak, saling ngobrol bareng kayak gitu. Boleh nih dari siapa nih? Boleh nih, siapapun dari teman-teman yang ada di Google Meet, boleh banget cerita-cerita, atau ada yang punya crush ke seseorang gitu kan. Kang, aku punya crush nih, aku punya rasa suka ke siapa? Ada ke Akang yang agak gondrong gitu dia orangnya, wih, misalkan gitu. Nah, boleh banget diceritain. Atau mungkin dari Bapak Kabem kita sendiri, ada yang ingin diceritain mungkin selama 1 termin ini? Yang lain dong, yang lain. Yang lain. Biar ngobrol ya, Kang. Iya, Oke. yang lain. Oke, siap, Tunjuk Kang. aja kali. Oke deh tuh, teman-teman. Yang lain, kata Kang Zaki. Ayo, teman-teman boleh nih yang lain cerita-cerita apapun itu, boleh banget. Atau mungkin ada yang, aduh, Teh Eca, mana nih Teh Eca? Kata Mimin, wih Teh Eca, Klareca SS Kesum. Waduh. Boleh diceritain dulu nggak nih Teh Eca, namanya kenapa SS Kesum? Sarjana Sosial Kesusastraan Umum. Gimana Teh? Kenapa, Kak? Halo Teh Eca. Iya, Kak. Boleh dong nih Teh, diceritain nih kesan pesannya selama 1 termin di Dialova kemarin kayak gimana? Kesan-kesannya sangat menyenangkan, terus ketemu sama teman-teman BEM Dialova, terutama teman-teman Pio, pada seru-seru anak-anaknya. Terus apa ya kan? Tapi sedih sih sebenarnya, soalnya pas lagi asik-asiknya itu harus pulang ke rumah masing-masing gitu. Gitu aja kan. Kang Yana deh kayaknya Kang mau Kang. Iya, udah Teh? Udah deh Kang, udah. Oke. Mantap. Terima kasih Teh Eca atas kesan pesannya tadi. Kata Teh Eca, lagi seneng-senengnya, lagi seru-serunya, lagi nyaman-nyamannya, ternyata harus terpisah, harus pulang lagi ke rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti tetap semangat ya Teh ya. Nah, Ya Kang. mantap. Teh Klareca SS Kesum. Ini namanya atau emang? Oh enggak, bukan kan? Itu singkatan. Oh, singkatan apa nih? Ceritain dong, singkatan apa ini? Kan nama aku tuh panjang ya, ada 4 kalimat. Nah, kan kalau di Google Meet harus 2 doang, tapi biasanya dosen tuh suka bingung kok namanya Klareca Kesuma gitu. Padahal kan kalau di Google kan mintanya nama awal sama nama akhir, nama keluarga. Oh itu, iya. Itu Syifa Salsabila gitu, jadinya disingkatnya di tengah. Oke, oh berarti ini nama
nama Teh Eca ya, Clareca SS Kesuma gitu ya. Ya, Oh, oke. Aku kirain gelar kayak Kang Muntas Belum, tadi, Kang. Kang Muntas. Oh, bukan. nanti Kalau kamu nyusul, amin. Amin. Eca berencana untuk 2 tahun? Kayaknya tahun ini aja deh kamu udah. Langsung ya? Langsung. Jalur ekspres gitu ya. Mantap. Amin. Nah, Teca, tadi Teca kan sudah aku pilih nih. Buat cerita-cerita kesan-pesannya. Kali ini aku meminta tolong buat Teh Eca yang milih. Kira-kira siapa nih yang harus ceritain kesan-pesannya selama di Dialova? Coba ya. Request dari request. Tadi tuh yang request Teh Eca itu Teh Naflah. Nah, kan Teh Naflah juga belum. Apa mau dipilih atau mau yang lain? Boleh, mangga. Boleh nih dari Akang Cadelku. Requestnya Teh Naflah. Teh Naflah. Oke, Teh Naflah ya. Teh Naflah fix no debat. Wis, gila. Debat, gak ada debat, gak ada. Oke, kalau gitu. Mangga, Teh Naflah, boleh dong diceritain nih kesan-pesannya selama di Dialova. Oke, ini bener-bener ya Eca ya. Kayaknya aku belum pernah main sama Eca nih, makanya kayak gini ya. Oke, kesan-pesan ya. Mau dari yang baik dulu apa yang buruk dulu nih, Kang Zaki? Waduh, kalau boleh dua-duanya deh. Waduh. Yang baik dulu kali ya. Yang baik dulu ya, yang gak enaknya belakangan gitu ya. Iya. Oke, baiknya adalah dari pertama banget diajak gitu ya. Pertama banget diajak tuh jujur kaget sih, apalagi yang ngajak tuh Zaki gitu kan. Terus tapi pas udah dijalanin ya udah fun aja. Apalagi anak-anak aku luar biasa pesisilannya. Terus akhirnya kita jadi bukan kayak departemen KPSDM yang biasa serius, tapi lebih kayak klub anak-anak PAUD gitu ya, yang kayak rame deh gitu. Terus berhubung kita banyak cewek-ceweknya dan alhamdulillah rata-rata beruntung semua, jadi kita bikin semacam pengajian rutin gitu. Jadi kita ada 2 cowok, itu koordinator ibu-ibu pengajiannya. Ya kayak gitulah ya, seru sih kalau di internal KPSDM-nya. Tapi kalau di Dialovanya juga nggak kalah seru, jadi ketemu banyak temen yang aneh-aneh kayak Yanda gitu ya. Udahlah Yanda ketemu Mas Mirun, Mas Jadi gitu ya. Jadi ya udah luar biasa lah itu ya, suatu penggabungan yang wah gitu ya untuk membawa Dialova menjadi semakin menyenangkan gitu. Kalau buruknya kadang suka bikin kangen sih, kangen ngumpul-ngumpul. Berhubung kita baru beberapa kali ya teman-teman ngumpul-ngumpul bareng, terus sudah harus terpisahkan oleh jarak wih. Jadi buruknya jadi suka kangen gitu, terutama sama anak-anak aku di KPSDM karena kalian itu sangat lama balas chat ya kadang-kadang ya. Jadi aku pengen nyamperin kalian aja gitu rasanya ke rumah, hai gitu. Itu aja sih. Sebutin nama ketua grup Tagoni Kosidahnya dong Teh. Oke. Ketua namanya Kang Fahrul, kebetulan dia bergabung juga nih dengan kita ya di sini. Oh udah nggak ada, udah live ya. Kang Fahrul. Itu koordinator pengajiannya. Terus kebetulan ada Bapak Ustadz namanya Bapak Daus gitu. Nah kalian kalau misalnya mau pesan-pesan grup Kosidah gitu, itu boleh banget ya ke KPSDM guys. Aduh ini departemen apa sih? Maafin ya. Oke, mantap. Atur nuhun Teh Naflah atas kesan-pesannya, aku sampai mau nangis tadi ketawanya. Ada grup Kosidahnya ya ternyata. Setiap hari Kamis setiap hari apa? Ngaji bareng gitu ya berarti ya. Ada jadwalnya gitu. Ya seperti itulah, biar silaturahmi gitu kan ya. Silaturahmi. Oke, kalau hari mantap. pastinya nggak ada sih, tapi setiap minggu atau setiap bulan tuh pasti ada gitu. Oke, keren. Ini menurut aku patut dicontoh nih teman-teman. Jadi sangat-sangat positif seluruh kegiatan yang ada di apa yang Teh Naflah dan teman-teman KPSD lakukan. Teman-teman mungkin karena mengingat waktu juga,
tadi merupakan kesan pesan terakhir yang teman-teman dengar, tapi jangan takut kalau teman-teman pengen nyampein kesan pesannya dan pengen didengar sama teman-teman yang lain, boleh banget nanti mungkin chat ke OA Cadelku. Nanti di situ teman-teman bisa curhat, bisa cerita-cerita di sana. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup belum kita tutup acaranya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan oleh Kang Zaki Lutfi. Mangga, Kang. Baik, hatur nuhun Kang Zaki Syarif nanti juga silakan sampaikan kata-katanya ya. Biasanya Kang Zaki Syarif penuh dengan quotes-quotes kedamaian gitu ya. Jadi teman-teman, yang utama dan pertama aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf sedalam-dalamnya jika sampai hari ini secara sengaja ataupun tidak disengaja banyak melakukan kesalahan teman-teman. Itu murni kesalahannya karena aku dan mohon dimaafkan. Yang kedua, teman-teman, terima kasih sudah berjauh sejauh ini, sudah mau untuk bertukar tenaga pikiran walaupun kondisinya sampai hari ini masih banyak yang nggak jelas, masih perlu menyemangati dan berjuang masing-masing, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap bisa sama-sama, harus tetap bisa menyediakan waktunya juga untuk orang lain, karena ketika kita sudah bisa menyelamatkan diri sendiri, kita bisa menyelamatkan orang lain juga, teman-teman. Nggak banyak teman-teman yang bisa aku sampaikan sore hari ini. Kedepannya masih ada beberapa bulan lagi, tetap semangat. Jangan lupa dalam waktu dekat kita pun akan rapat kerja supaya kita tahu apa aja yang bakal kita lewatin beberapa bulan lagi sebelum demisioner. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam untuk keluarga di rumah. Dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di room Google Meet, YouTube, atau di rumah masing-masing yang belum sempat untuk hadir sore hari ini, semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya, segala rencana ke depannya supaya bisa jadi kenyataan yang bisa dilihat oleh mata teman-teman sendiri. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Habis ini agendanya sholat berjamaah ya bagi yang menunaikan. Terhon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Kang Zaki Lutfi atas sambutannya. Mungkin teman-teman, kalau dari aku, terima kasih atas perjuangannya selama ini di Dialova. Jujur, untuk ini aku yang jadi Zaki, partnernya Zaki Lutfi ya, bukan jadi MC. Jadi jujur, amanah atau tanggung jawab yang teman-teman bawa hari ini itu tentunya nggak mudah, apalagi dengan ditambah kondisi hari ini. Dan aku sangat-sangat terkadang aku sangat-sangat iri sama teman-teman karena teman-teman masih mampu tersenyum, teman-teman masih mampu memperjuangkan dan masih mampu untuk bergerak terus dengan tanggung jawab yang besar di pundaknya. Kalau aku sering banget ngobrol sama Kang Zaki itu selalu bilang bahwa BEM itu merupakan organisasi nirlaba, tapi nirlabanya di dunia. Kalau di akhirat ini sangat banyak labanya, yaitu pahala. Semoga nanti teman-teman kerja kerasnya hari ini dengan niat yang baik dan niat yang tulus akan dibalas dengan pahala yang tulus juga. Mungkin itu saja teman-teman.
mungkin itu aja teman-teman untuk acara hari ini. Tapi sebelum ditutup, boleh kita buka dulu kameranya. Kita mau ada sesi foto bersama lagi. Nah kan, Cantika Auliana kelihatan banget tuh. Wis. Boleh Anisha, Nisha. Ih, cantiknya tuh kan. Waduh. Belakangnya kuning, mantap, cerah. Boleh dari Verita. Cadelko sampai 3 ya. Dan Muhammad Akmam. Nah, nih Akmam udah muncul nih tadi nih. Oke. Mungkin boleh minta tolong di foto lagi oleh Teh Eca atau Kang Yanda, mangga. Oke, Kang. Siap ya. 1, 2, 3. Iya, boleh berpose teman-teman. Lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah? Udah, Kang. Oke, mantap. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di Google Meet dan juga teman-teman yang ada di live YouTube, live streaming YouTube. Semoga kedepannya lancar-lancar aja kegiatannya dan sehat selalu. Ingat kemana-mana mau keluar bawa hand sanitizer, jaga jarak dan juga pakai masker. Itu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang, hatur nuhun, Akang Teteh. Atur nuhun. Tur nuhun Akang Teteh. Atur nuhun semuanya. Nuhun Akang Teteh. Ya. Para Selamat runten berbuka. Akang Teteh. Para runten. Iya. Para runten. Makasih Kang Zaki Syarif. Yang keren banget. Makasih Kang Zaki Lutfi. Maaf saya lupaan orang. Ntar dulu ini masih direkord kan? Dimatiin dulu dong. Nggak apa-apa dong. Iya ya. Aduh. Kang Zaki Syarif bajunya Nah kan, gue tahu Yan, pasti gue di komen itu tadi, makanya gue gini-giniin. Masih ada orang nggak di YouTube? Nggak apa ya, halo guys. MC terimprove, betul. Asli, aku maaf pisan ya, gue jadi yang punya acara ya, jadi ngubah-ngubah acara orang aja. Iya tadi. Iya Pak. Iya bener. Jadi iya bener. Ini apa namanya? Abis ini MC-nya jangan orang, MC-nya Bang Jack aja. dia aja atau Mas Kevin sih jadi MC asli dah nggak bohong lagi. Atau enggak siapa duluan ya Kang, makasih. Oke siap, makasih Verita. Udah ya, makasih ya Yan.
di YouTube tadi pada inian. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Oh iya, jangan berlebihan. Tadinya tuh tadinya tuh kalau misalkan rame, gue tuh pengen ngomong, teman-teman buka mic-nya dulu dong gitu. Misalkan 30 orang, buka mic terus ngomong, teman-teman, alhamdulillah nih kita ada yang habis inian, habis habis semprot gitu kan. Selamat Bang Jo. Nah, gitu dong. Si Cicong masuk Cicong. Oh, mana streaming ya? Ini belum beres. Belum beres, habis ini masih ada, Cung. Enggak, streamingnya kenapa gak dimatiin sih? Iya, makan. Teman-teman yang di YouTube, ini Bang Jack habis seminar kemarin. Alhamdulillah. Nanti aku share fotonya di ini ya, di grup. Jadi teman-teman bisa snapgramin. Boleh, Bang. Boleh dong, boleh kan Bang? Iya bisupe gitu kan. Tapi gue nggak paham sih 1/3 ya. Oh kok di stasiun 1/3 ya. Nggak tahu tuh apaan. Semprot ya Bang? Bukan dong. Iya iya. Yaudah, sholat dulu kali ya. Iya iya kalau makasih ya. Next time. Kalau ganti ini. Iya nih. Makasih ya, maaf. Kalau terlalu improve. Gak apa-apa. Nominasi MC terimprove. Kalah tuh Tuh kan. Iya. Oke Lukman semua kalah emang. Rundownnya bisa berubah cepat itu. Oh, rundownnya bisa muter gitu kan. Aku duluan ya. Oke, siap Bang. Nuhun Bang. Duluan ya mau sholat dulu. Ya Bang, makasih Bang. Yo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yo adminnya. Makanya kalau dipanggil-panggil aing bingung nih mau gimana nih. Tadi apa pas orang udah nungguin di depan kok cek lain tadi nggak tahu udah kayak ini kali ya sinyal kali ya pas orang cek lain oh iya gitu Orang kayak aing spam tuh. Di mana-mana. Anehnya orang masa diganti MC-nya. orang lupa lagi iya ya anjir tadi Jadi ini duluan di Muntas duluan ya. Ya itu tadi gak apa-apa nanti. Si Muntas sih kaget. Iya, soalnya kan udah kasih rundown kan. Rundownnya gini deh. Guys tahu kan. Dia tahunya berubah. Pas gue bilang, iya Kang Muntas mangga materinya. Iya oke, kata dia. Kaget. Dia juga kaget kok gak ada penampilan. Gak ada sambutan. Lebih baik gak ada lu tadi. Iya tuh ya, sekaligus aja ya. Di YouTube masih ini tahu masih live. Yang mau ini dulu ya nih ya. Oke, aman. Makasih ya. Makasih ya nih ya, punten pisan ini mah. Aman banyak salahnya. Iya. Yo maaf, ada Amam juga nih. Oh iya bener. Udah, makasih ya. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam.
tanda